Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Amril, perwakilan dari kelompok 6 audit sumber daya manusia. Kelompok 6 akan membahas menilai tingkat lowongan pekerjaan, tingkat perputaran karyawan, dan penyelenggaraan pelatihan. Yang pertama ada menilai tingkat lowongan pekerjaan. Itu adalah latar belakang perusahaan dan menghitung tingkat lowongan pekerjaan, yang rumusnya jumlah pekerja kali 100% per jumlah formasi. Ada yang ketiga terkritik. Terkait dengan perhitungan tingkat lowongan pekerjaan, auditor dalam melakukan audit harus mencermati beberapa hal berikut. Yang pertama, tingkat lowongan pekerjaan dalam sebuah perusahaan bisa saja tinggi, yang berarti banyak posisi yang tidak terisi. Yang kedua, tingkat lowongan pekerjaan yang rendah belum berarti bagus. Ada yang B, menilai tingkat perputaran karyawan. Yang pertama, latar belakang. Semua perusahaan pasti membutuhkan karyawan, baik yang bergerak di bidang jasa maupun di bidang manufaktur. Yang kedua, menghitung tingkat perputaran karyawan dengan berbagai rumusnya. Yang ketiga ada kritik. Tingkat turnover pegawai merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur efektivitas pengelolaan SDM-nya. Yang keempat, menilai penyelenggaraan pelatihan. Ada yang namanya latar belakang. Pentingnya pengembangan ini dapat dilihat dari sisi perusahaan maupun dari sisi pekerja. Dari sisi perusahaan, mengembang SDM berfungsi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawan. Dari sisi pekerja atau karyawan, pengembang merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi kemajuan karir karyawan di masa mendatang. Yang kedua, menghitung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan. Jam pelatihan orang per tahun sama dengan jumlah jam pelatihan per tahun per jumlah karyawan. Yang ketiga, kritik. Dalam melakukan audit pengembangan SDM, khususnya penyelenggaraan pelatihan, auditor perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Menilai tingkat absensi, tingkat lembur, tingkat kesalahan, dan tingkat keluhan dalam pengaduan. Menilai tingkat absensi adalah latar belakang. Bayangkan Anda memiliki 2 orang anak yang masih berusia 3 tahun dan 1 tahun. Anda memperkerjakan seorang babysitter untuk menjaga dan mengasuh kedua anak tersebut karena Anda dan pasangan harus bekerja. Yang ketiga ada kritik. Dalam melakukan audit tingkat absensi, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Ada B, menilai tingkat lembur. Ada latar belakang dan menghitung tingkat lembur. Rumusnya itu jumlah jam lembur per jumlah karyawan. Yang ketiga ada kritik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh auditor. Ada yang C, menilai tingkat kesalahan. Masih sama, ada latar belakang, menghitung tingkat kesalahan, yang rumusnya jumlah produk atau layanan yang salah kali 100% per total produk layanan. Yang ketiga masih kritik. Auditor harus memperhatikan beberapa hal berikut dan melakukan audit tingkat keluhan dan pengaduan. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.